rencana akan melakukan observasi kelas ya Bu. Saya sudah terima RPP dari Bu Siti dan saya sudah baca. Jadi hari ini Bu Siti akan mengajarkan tentang fungsi logaritma. Betul. Assalamualaikum. Tujuan pembelajaran Bu Siti pada hari ini apa Bu? Tujuan pembelajarannya itu menentukan fungsi logaritma dari grafik. Menentukan fungsi logaritma. Jadi peserta didik diharapkan memiliki kemampuan memodelkan fungsi logaritma ya Bu ya, berdasarkan grafik yang sudah disediakan. Ya. Nah, untuk observasi kali ini Bu Siti ingin diobservasi kemampuan yang bagian mananya Bu? Dari yang tadi kan berarti apakah peserta didik bisa menentukan fungsi logaritma berdasarkan grafiknya. Kemudian kalau misalkan dari proses, mungkin kayak emosi peserta didik juga ketika mengerjakan atau sebelumnya persiapan mereka. Kemudian dari sosialnya mungkin berkelompok, apakah mereka bisa berdiskusi. Oh baik. Jadi area pengembangan itu tadi ada emosi anak ingin diganti. Berarti pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk pembelajaran sosial emosional ini Ibu fokusnya ke perasaan anak hari itu ya? Betul. Kemudian kalau tidak salah tadi saya menyimpulkan dari yang Ibu sampaikan, pembelajaran berdiferensiasi ya Bu? Iya. Berdiferensiasi. Nah, untuk berdiferensiasi ini untuk rencana yang hari ini Ibu fokusnya ke berdiferensiasi apa Bu? Kontenkah, produkkah, atau prosesnya? Sebenarnya lebih di produk Tadi di akhir nanti semua anak-anak secara berkelompok itu menyimpulkan atau memberikan poin penting di hari ini atau pembelajaran hari ini. Tapi nanti ada yang menggunakan Canva, ada juga yang tulis tangan. Nah, kemudian nanti tapi sama-sama kita tampilkan di fokus gitu ya. Jadi mereka bisa melihat perbedaan penggunaan. Baik. Kalau saya lihat dari RPP Ibu ini ada juga kegiatannya itu Ibu yang menjelaskan, menampilkan grafik gitu ya. Kemudian setelah itu ada kerja kelompoknya juga. Kemudian ada produk saya harap juga kalau bisa tidak ya kalau itu menjadi diferensiasi di proses mungkin bisa Bu. Jadi diferensiasi proses itu misalnya ada yang menjelaskan, kemudian Ibu ada kerja kelompok anak-anak. Nah, itu berdiferensiasi proses. Berarti masuk ya Bu ya, diferensiasi proses. Jadi kalau yang mungkin tadi kebayangnya saya itu dalam proses berdiferensiasinya itu saya kan ada 3 masalah. Satu masalah saya menjelaskan kepada mereka gitu cara penyelesaiannya atau untuk menentukan fungsi logaritmanya. Yang 2 lagi mereka secara berkelompok mengerjakannya. Iya. Jadi ada yang tadi ceramah, kemudian ada yang kelompok. Nah, itu berarti berdiferensiasi beda prosesnya, pendekatan yang dilakukan. Dan kemudian fasilitasi gaya belajar juga ya Bu. Ketika misalnya Ibu memaparkan gambar atau grafik, nah itu berarti memfasilitasi anak yang visual. Ketika Ibu menjelaskan, berarti Ibu memfasilitasi anak yang audio gitu. Dan ketika belajar kelompok itu mereka moving, itu memfasilitasi anak yang kinestetik. Berarti itu sudah berdiferensiasi juga. Nah, kemudian bisa juga berdiferensiasi konten. Kalau saya perhatikan Ibu ada nih diferensiasi kontennya, karena Ibu menyiapkan di sini ada grafik ya. Kemudian ada juga disiapkan dari buku kalau nggak salah. Anak-anak di sini juga nanti ada yang belajar dari buku. Nah, kemudian berdialog dia, berdiskusi. Ya nanti setelah rencananya setelah mereka berkelompok nanti ada beberapa orang yang ke depan untuk menjelaskan hasil pekerjaan. Iya. Itu kan presentasi ya? Berarti berdiferensiasi proses juga. Jadi sudah mencakup semua nih Bu. Ibu melakukan diferensiasi produk, proses, kemudian konten juga. Nah, cuman Ibu fokusnya tadi ke produk ya Bu ya? Iya. Fokus ke produk sama proses. Mungkin saya yang di proses masih belum paham gitu untuk diferensiasi proses. Tadi mungkin ada tambahan dari PM seperti itu. Baik. Nah, kalau untuk yang sosial emosional Bu, Ibu menggunakan tools tertentu kah untuk mengetahui perasaan peserta didik? Ya rencananya mau menggunakan
sticky note nanti warna sticky note yang berbeda itu menggambarkan emosi anak gitu. Saya mencoba untuk 3 dulu saja gitu, apakah mereka bahagia nanti warna apa sticky note-nya, atau mereka sedang sedih atau marah gitu sticky note-nya warna apa. Dan juga kalau karena saya pembelajarannya di jam pertama mungkin mereka belum tahu gitu yang dirasakan hari ini, jadi ada juga sticky note untuk warna mereka belum tahu rasanya. Nggak tahu ya. Susu gitu ya. Iya. Baik. Jadi Bu, saya tekankan lagi ya Bu ya, untuk area pengembangan yang mau kita observasi pembelajaran sosial emosionalnya dan pembelajaran berdiferensiasinya ya. Nah kemudian strategi pendekatan approach yang Ibu gunakan ketika mengajarkan ini apa? Cooperative learning atau ini kalau dari langkah-langkahnya PBL ya. Oke, dari Bu Siti ada tambahan? Kira-kira ada yang mau disampaikan? Enggak ada sih. Mungkin saya masih khawatir apakah cukup atau enggak waktunya sih gitu. Masih khawatir dengan waktu ya Bu ya. Kadang-kadang kalau berkelompok itu mereka masih mengerjakan tapi waktu yang saya rencanakan itu terlewat gitu, atau lebih dari yang direncanakan. Tapi tadi saya lihat di sini sudah diatur ya Bu ya. Nanti tujuan kita observasi hari ini kan mau melihat nih apakah yang sudah Ibu rencanakan ini bisa berjalan, kemudian nanti kita coba refleksikan dan apa yang bisa diperbaiki. Baik Bu, siap untuk masuk ke kelas? Ya. Terima kasih Bu Siti, mari kita masuk ke kelas. Belum ada yang senangnya, belum ada sedihnya gitu ya. Biasa aja, pilih yang warna orange. Boleh dari sini nanti di estafet ya.
Biasa aja. 18 orang belum tahu ya, belum merasa senang ataupun sedih hari ini ataupun marah. Terus ada 2 yang senang. Coba nih yang lagi sedih atau kesel, ada yang cerita nggak kenapa hari ini? Gara-gara disuruh ibu ambilin fokusnya. Nggak tahu, lagi belum ada perasaan apa-apa hari ini. Karena masih pagi. Oke. Berarti Sino kenapa tuh Sino? Kalian yang lain jaga yang seneng jadi klik gitu. Oke, agar kita hari ini membuat suasananya yang tadi belum ada apa-apa, biar senang gitu ya, ataupun mungkin yang hari ini yang lagi bad mood, ya, itu mau es krim. Mungkin kalian juga mainan ya. Nanti ibu ini layarnya berubah, kalian langsung sebutin aja ya. Kalau usah di 1, 2, 3 langsung aja sebutin. Oke? Siap? Ini misalkan ibu beri nomor ya. Ini grafik yang pertama, grafik yang kedua, grafik ketiga, dan grafik coba kalian amati. Apakah keempat fungsi ini merupakan fungsi logaritma? Bukan? Ini merupakan grafik fungsi logaritma? Enggak. Yang mana yang bukan? Kenapa satu bukan? Karena itu asinot Y, bukan asinot X. Karena, nah kemarin ya di hari Senin kita belajar tentang sifat-sifat dari
ini asimptotnya asimptot Y. Iya, asimptotnya data. Sehingga yang nomor 1 ini bukan merupakan fungsi logaritma. Salman, coba kalau bukan fungsi logaritma ini fungsi apa? Yang sebelumnya dipelajari? Salman mana? Oh ini fungsi Bu. Iya, Salman mana Salman? Oke, Salman, coba. Ini fungsi apa? Yang sebelumnya dipelajari sebelum kita masuk ke fungsi logaritma, fungsi apa? Eksponen. Ya, fungsi eksponen. Ya. Nah, jadi kalian dari tanda-tanda dari sifat-sifat fungsi harus sudah bisa menentukan dulu ya yang mana yang merupakan fungsi logaritma. Terus gimana nih apa namanya? Cara kita menentukan persamaan fungsi logaritmanya. Nah, ini ada 3 poin penting. Ada 3 poin penting untuk menentukan fungsi logaritma kalau dilihat grafik. Yang pertama, ini keadaannya kalau misalkan kurvanya melalui titik 1,0 ya. Dan asimptotnya itu apa? Berapa? Yang hasilnya 3. Di sini pangkat min 1. Makanya ditulisnya A pangkat min 1 itu sama dengan 3. Nah, A pangkat min 1 berarti bisa dituliskan 1 per A ya sama dengan 3. Berarti A-nya sama dengan A-nya 1 per 3. Untuk fungsi itu kan harus ada X ya. Maka kita sudah memperolehnya. Untuk yang nomor 1 jawabannya fx sama dengan sepertiga 1 per 3 loh. 1 per 3 loh X. Jadi nama dari fungsi atau grafik yang ini adalah fx sama dengan 1 per 3 log X. Kita baru menemukan 1 kasus. Untuk kasus kedua dan ketiga, Ibu ingin kalian berkelompok ya. Kelompoknya yang berdekatan saja, ini berempat. Maya, Nadira, Natania, sama Najwa. Yang belakang juga berempat. Kelompoknya Indra. Nah, yang kedua ada yang mau ke depan mengerjakan? Yang kedua, kasih dia suara video Indra. Ada yang mau ke depan mengerjakan? Ajel. Ajel Bu. Ajel.
Siap. Ini Budi. Oh. Ini titik yang ada 4 titik ya. Terus ini Ya, sebutin aja titiknya berapa aja? ada 1,1, 2,2, 4,3 dan 8,4. Di sini hasil stopnya ya sama dengan 0. Terus rumusnya itu ya fs sama dengan a log bs. Terus di sini pakai yang melalui 2,2. Terus di sini saya langsung masukkan aja karena f2 sama dengan a log b2. Terus selanjutnya di bawahnya dia karena ini juga 2, jadi tulis di bawah f2 nya 2. Terus ini a log 2b karena b kali 2 sama 2b. Nah terus setelah itu kita bedain jadi a pangkat 2 sama dengan 2b. Terus kan karena a sama dengan b jadi b itu diganti dengan a, jadi a pangkat 2 sama dengan 2 kali a. Karena a pangkat 2 itu a kali a. Dari ini dari mana? Dari yang B nya berubah jadi A. Profesor, Dari mana? Profesor Rio. Kalau bisa begitu. Oke. Coba bantuin. Hal-hal penting, poin penting yang hari ini. Poin penting yang kalian dapatkan hari ini. Berarti yang ini kan Pak ya? Kalau sudah selesai, yang tanpa
Ada info. Ya nanti kita diskusikan lagi. Untuk pertemuan hari ini ada yang pertanyaan ada? Ibu cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selamat siang Bu Siti. Siang, Mem. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah. Gimana perasaannya setelah mengajar tadi di observasi? Ada mungkin ada beberapa hal yang masih apa ya, inginnya dalam bayangan rencananya seperti ini, tapi mungkin kenyataannya berbeda gitu. Kira-kira apa ya? Itu malah di diskusi kelompok mungkin ya, kan ketika diskusi kelompok saya harapannya itu anak-anak dalam satu kelompok fokus di kelompok mereka, berdiskusi di kelompok mereka gitu. Adapun saya juga mencoba untuk berkeliling kalau mereka butuh bantuan. Nah cuman di akhir-akhir mungkin atau enggak kan saya itu ada dua persoalan ya waktu itu, tadi itu soalnya itu jadi yang kelompok mungkin yang sebelah sini udah selesai. Nah yang kelompok yang ini masih kebingungan, yang kelompok lain masih kebingungan. Itu dia, jadi ada beberapa anggota kelompoknya yang bertanya ke kelompok lain gitu. Tadinya harapan saya itu inginnya mereka fokus aja menyelesaikan atau permasalahannya diselesaikan dalam kelompok masing-masing. Ini yang kurang, maksudnya antara rencana dengan yang terjadinya Berbeda karena anaknya tadi pindah-pindah kelompok itu. ya. Menurut Ibu kira-kira untuk kedepannya gimana solusi yang terbaik untuk mengatasi yang anak pindah-pindah itu? Kalau misalkan melalui kayak metode pembelajaran yang dulu kan ada kayak jigsaw yang mungkin itu juga bisa jadi salah satu solusi, karena anak-anaknya ternyata dalam beberapa kelompok itu tingkat pemahamannya berbeda-beda. Mungkin dengan kalau kita seperti awalnya di kelompok itu tapi kita pindahkan beberapa anggota, misalkan itu berkeliling, nanti ada waktunya seperti apa. Nah sehingga pengetahuan temannya yang lain juga bisa tersampaikan ke yang belum tahu. Berarti jigsaw yang dimodifikasi gitu ya? Iya. Sudah mencari-cari Bu tentang jigsaw ini, aplikasinya seperti apa, sudah mulai terbayang? Ya kalau bayangan sih ada yang tapi maksudnya mungkin masih mau dirancang. Tadi kan modifikasinya seperti apa itu ya Mau dirancang. Ya dipikirkan kembali bagaimana. Kira-kira untuk merancang itu apa yang akan Bu Siti lakukan untuk merancang jigsaw ini yang dimodifikasi, yang akan Bu Siti lakukan kira-kira apa? Mungkin saya ini dulu bikin catatan dulu. Kemudian setelah membuat catatan, melihat juga kondisi anak-anaknya. Kalau dia kelas yang tadi itu 11-6, anak-anaknya kan kelompoknya tadi saya hanya langsung yang berdekatan aja ya. Mungkin saya nanti dilihat lagi juga setelah poin-poin catatan apa yang saya ingin lakukan di pembelajaran selanjutnya. Kemudian dilihat juga mungkin kemampuan mereka dari nilai-nilai sebelumnya gitu, sehingga pengelompokannya tidak seperti tadi gitu, tidak yang duduknya berdekatan. Nah terus diharapkan setelah pembentukan kelompok dengan melihat nilai, jadi tersebar dan nanti bisa saling belajar. Supaya bisa saling belajar. Untuk jigsaw ini sendiri tuh modifikasinya kira-kira Ibu mau cari referensi atau bagaimana? Atau mau dibikin sendiri gitu? Ya mungkin nanti juga ya saya coba cari referensi dari Google, jurnal gitu. Untuk dimodif gitu ya Bu ya?
tujuannya agar kelompoknya pembagian tujuannya apa tuh Bu? Ibu mau modif untuk jigsaw itu? Ya, tadi kan kalau di pembelajaran yang dilakukan itu anak-anak langsung kayak pingin cepet-cepet selesai ya Mem gitu. Mungkin ini biar waktunya itu sama, tapi mereka juga mendapatkan pengetahuan yang baru, nggak tergesa-gesa. Ini temennya udah selesai, saya juga pingin selesai. Mungkin nanti kan kita di waktu aja kayak misalkan dia pindah ke kelompok yang lain, gitu ada, ayo boleh silakan pindah gitu kan. Nanti semuanya tersusun dan mendapatkan pengetahuan yang diinginkannya tanpa mengganggu teman yang lain. Kan kayak kalau waktu tadi pembelajaran itu teman kelompoknya yang diam sih jadi nungguin dulu kan gitu. Sementara kalau jigsawnya dimodifikasi, nanti teman yang di kelompok lain sudah tahu, dia pindah ke yang belum tahu, dan juga yang ingin tadi berpindah juga pindah gitu kan. Jadi nanti saling saling memberi informasi tanpa ada yang menunggu atau ya gitu. Baik. Berarti yang akan Bu Siti lakukan nih ke depannya ingin memaksimalkan kerja kelompok ya. Kemudian dari catatan saya, Ibu akan mengelompokkan anak berdasarkan kemampuannya agar lebih terbagi lagi gitu ya. Nah kemudian sama yang kan mungkin dari yang tadi itu untuk mengetahui emosi anak kan saya cuma bagi 3 ya itu sticky note-nya. Apakah mereka marah atau sedih, terus apakah mereka belum tahu karena kita di pagi-pagi gitu kan, perasaan mereka seperti hari ini itu seperti apa, atau misalkan lagi senang. Nah itu mungkin nanti untuk kedepannya untuk lebih mengetahui lagi, mungkin lebih di ragam, atau mungkin mereka bisa menulis sendiri gitu perasaan mereka di hari itu seperti apa. Berarti Ibu mau memaksimalkan lagi pembelajaran sosial emosional dalam kelas ya, tidak hanya menanyakan perasaan. Sepengetahuan Ibu, untuk pembelajaran emosional sosial emosional ini selain menanyakan perasaan, kira-kira apa lagi ya Bu yang bisa dilakukan? Mungkin ice breaking ya tadi, jadi agar meningkatkan fokus, mood juga gitu kan. Mereka kalau yang kemarin saya ice breakingnya kan kayak yang mereka menyebutkan ya warna-warna. Mungkin nanti juga saya coba ice breaking juga yang berkaitan dengan materinya. Kemudian emosional sosial juga ya, untuk mengantarkan anak ke pembelajaran. Jadi tadi udah 2 poin nih Bu yang menurut Ibu yang perlu ditingkatkan nih. Yang pertama untuk pengelompokan ingin diperbaiki lagi. Kemudian tadi Ibu menyampaikan yang akan saya lakukan mungkin kedepannya pengelompokannya berdasarkan kemampuan. Kemudian mencari referensi lebih jauh lagi mengenai jigsaw. Kemudian melakukan modifikasi ya Bu ya. Itu fokus yang akan dilakukan ke depannya. Nah kemudian yang kedua tadi Ibu juga menyampaikan yang perlu ditingkatkan itu pembelajaran emosionalnya dimaksimalkan kembali. Tadi Ibu juga menyebutkan ada ice breaking ya yang bisa dilakukan. Selain ice breaking dan menanyakan perasaan, kira-kira Ibu masih ada yang pernah Ibu baca gitu tentang pembelajaran sosial emosional? Belum ada. Ibu belum pernah mendengar yang teknik stop misalnya? Belum. Nah itu bisa tuh Bu digunakan dalam pembelajaran emosional. Kira-kira Ibu pengen nggak melaksanakan teknik stop itu? Nah seperti apa itu teknik stop? Teknik stop itu kan berhenti sejenak pada saat pembelajaran. Barangkali nanti Ibu bisa tuh cari referensinya tentang teknik stop ini. Kan PSE ini masih sebenarnya kita udah melaksanakan ya, tapi mungkin dianggap karena istilahnya baru dianggap belum, tapi sebenarnya sudah melaksanakan. Kadang-kadang mungkin kalau teknik stop ini ada anak-anak juga yang mulai kadang gitu juga memang kalau gitu ya. Kalau anak-anak jadi bukan saya yang mulai gitu ya, kayak misalkan mereka tiba-tiba, Bu Ibu cerita dong dulu kuliahnya seperti apa. Mungkin itu juga yang termasuk teknik stop gitu. Kalau saya ini sih gitu ya. Jadi kan mereka berhenti sejenak dari belajar matematika gitu. Nanyain dulu nih. Nanti lanjut lagi. Iya. Pernah Ibu melakukan itu? Iya Pak. Ya kalau anak-anak misalkan bertanya, gitu saja obrol sebentar. Nah saya lanjut lagi nanti menjelaskan, atau misalkan mereka yang
Kira-kira Ibu ini nggak tertarik tidak untuk melaksanakan teknik stop ini? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nih untuk, kan Ibu tertarik nih mau melaksanakan teknik stop? Ya tadi mungkin kayak seperti bercerita juga yang cerita tapi yang berkaitan dengan masa kininya mereka, mungkin kayak kalau misalkan sekarang lagi isunya apa gitu, bahas dulu sedikit gitu, seperti yang kan katanya sekarang banyak anak yang tidak terlalu suka minum air putih ya kan gitu, minumnya airnya air yang berasa berwarna ya, sementara itu kan kurang bagus untuk kesehatan, mungkin nanti itu gitu, atau kalau anak-anak sekarang kan lebih suka kayak tiktokan ya, apa mungkin di kelas juga nanti bisa di Ya, berarti meminta mereka untuk bercerita pengalaman gitu, itu termasuk tuh ke dalam teknik stop. Jadi kan tadi yang udah Ibu lakukan kemarin, yang udah Ibu lakukan tadi, menanyakan perasaan mereka hari itu. Bisa juga dengan yang bercerita yang disampaikan. Kemudian bisa juga dengan teknik stop itu. Dan ada banyak lagi Bu. Kira-kira Ibu tertarik nggak dengan pembelajaran sosial emosional ini? Tertarik ingin mempelajari lagi? ya. Apa Bu yang akan Ibu lakukan untuk mempelajarinya? Mungkin saya ini kan bagus juga ya, maksudnya mungkin bisa diskusi dengan MGMP juga gitu, kemudian ya tadi mencari informasi lain gitu di sosial media atau yang lainnya. Bagus tuh Bu, jadi diskusi dengan MGMP ya Bu ya, kemudian mencari informasi lain ke teman-teman sejawat ya Bu. Baik, jadi sudah ada 2 nih Bu yang perlu Ibu tingkatkan. Masih ada lagi nggak kira-kira Bu dari pembelajaran Ibu yang Ibu lakukan itu yang ingin Ibu tingkatkan lagi? Mungkin poin yang terasa kurangnya banget di situ. Ya. Nah, menurut Bu Siti nih, dari yang sudah dilakukan tadi, yang sudah baik berlangsung apa saja? Yang sudah baik berlangsung itu yang pertama ketika saya bertanya gitu tentang materi prasyarat atau materi sebelumnya, ada beberapa yang bisa dijawab gitu kan, karena waktu tadi kan saya bilang coba ada yang tahu gitu, ada beberapa yang menjawab tapi masih salah, tapi ternyata di akhir ada yang benar gitu, atau masih ragu-ragu gitu, dia jawabannya sebenarnya benar tapi ragu. Nah kemudian saya minta mengulangi dan jawabannya benar gitu. Nah itu yang menurut saya sudah oh ya berarti anak tersebut mengingat pembelajaran atau memahami pembelajaran sebelumnya gitu. Kemudian di ketika berkelompok juga itu sebenarnya kan saya ada 3 permasalahan. Permasalahan pertama saya contohkan sampai selesai sampai mendapat solusi. Nah 2 permasalahan lainnya kan anak diminta untuk berkelompok dan menyelesaikan masalah tersebut, tapi sebenarnya tidak, langkah-langkahnya tidak persis sama dengan contoh yang saya tadi contohkan gitu. Nah dan ada anak yang tadi kan ternyata udah selesai duluan gitu. Nah itu juga saya oh ya berarti udah bisa nih walaupun tidak persis gitu kan. Dan mereka juga memahami apa ya namanya, bahwa yang dicontohkan guru itu tidak harus dilakukan sama mereka dari A sampai Z, tidak harus persis gitu, tapi mereka dari pemahaman mereka yang sebelum-sebelumnya dapat solusinya. Kemudian di soal yang terakhir itu juga soalnya kan yang paling susah biasanya di akhir gitu ya. Tadinya saya kalau misalkan waktunya terlalu mepet nanti saya potongan dulu aja saya, atau enggak ketika itu saya nanti berikan clue-clue tambahan. Nah itu lebih alhamdulillah lagi ada yang tahu ternyata gitu, ada yang kok bisa gini, saya tanyakan waktu pelajaran kemarin ibu bilang gini gitu. Jadi oh iya berarti dia paham, meskipun ada apa ya namanya, ada miskonsepsi. Nah itu di akhir saya jelaskan kembali gitu, tidak semua dengan cara dia persoalan ini bisa diselesaikan gitu. Ada cuma kebetulan aja karena itu ya maksudnya nilai-nilainya sama jadi bisa. Berarti anak-anak menemukan ya recovery ya, menemukan sendiri kesimpulannya nanti di akhir pembelajaran, ibu tinggal konfirmasi ya. Iya betul. Dan itu sudah berjalan ya Bu.
di catatan saya kan ibu di RPP itu PBL ya bu ya, project based learning bu. Kenapa itu ibu sebut project based learning? Saya mencoba membuat langkah-langkahnya sesuai dari model PBL. Kemudian ingin menerapkan anak memulai dari masalah gitu, mengerjakan atau memecahkan masalah. Jadi hanya saya ya Memulai dari masalah, kemudian akhirnya yang diminta apa bu? Kalau pada sintaksnya apa aja sih bu untuk PBL itu yang ibu pahami gitu? Yang pertama kan kalau ini orientasi pada masalah, terus kan problem based iya problem besar bukan PJDL. Jadi kemudian yang kedua mengumpulkan informasi, kemudian yang ketiga mencoba untuk menyelesaikan masalah, yang terakhir konfirmasi ini jawaban yang diperoleh. Berarti problem based learning ya? Iya, problem ini kan ini project soalnya. Problem based learning. Baik. Menurut Bu Siti tujuan pembelajaran yang ingin Bu Siti capai itu tercapai tidak melalui pembelajaran yang sudah berlangsung tadi? Kan tujuan pembelajaran Bu Siti itu kalau peserta didik mampu diharapkan mampu atau memiliki kemampuan memodelkan fungsi logaritma. Menurut Ibu tujuan ini tercapai tidak? Ya, tercapai. Tercapai ya. Bisa dijabarkan Bu kenapa tercapainya? Ya karena tadi dari kelompok gitu mereka dapat membuat atau menyelesaikan menyelesaikan permasalahan yang artinya mereka sampai pada permodelan tersebut. Jadi dari mereka meneliti, melihat gambarnya, kemudian gambar grafik itu dilihat titik-titik yang ada di grafiknya, gitu. Nah dari situ berhasil memodelkan fungsi logaritma tersebut. Dan mereka mampu melakukannya gitu ya. Gitu. Nah kemudian kan di akhir saya meminta mereka untuk secara berkelompok menentukan poin-poin penting di pembelajaran ini. Gitu. Nah itu juga mereka membuat poin-poin walaupun meski ada beberapa yang poinnya itu yang udah saya tulis juga kan yang gitu di awal kan saya ini kalau misalkan kasusnya seperti nomor 1 berarti fungsi yang digunakan yang ini, kasus nomor 2 fungsinya seperti ini. Nah mungkin ada yang menulis juga tapi ada juga yang memberi tambahan-tambahan lain gitu selain kasus-kasusnya dilihat juga gambarnya kalau kayak gini ya. Nah ada yang berarti murid bisa merefleksikan apa yang udah mereka pelajari, apa yang mereka dapat gitu ya Bu ya. Berarti rencana tindak lanjut Ibu nih ke depan setelah proses ini, tadi kan Ibu menyatakan ada yang perlu ditingkatkan. Nah rencana tindak lanjut Ibu ke depannya yang akan Ibu lakukan pertama kali yang mana? Kan tadi ada pengelompokan, ada pembelajaran emosional yang perlu ditingkatkan. Mungkin mulai dari pengelompokan dulu sih ya, mungkin saya mau lebih mempelajari tentang model jigsaw karena yang sangat terlihat dari pembelajaran itu tadi mereka meninggalkan kelompoknya gitu. Jadi mungkin itu yang jadi poin bagi saya ya, harus saya pengelolaan kelasnya juga mungkin masih kurang, bagaimana caranya agar pengelompokan dalam pembelajaran lebih aktif. Setelah itu baru ke yang pembelajaran emosional. Ya. Untuk pembelajaran emosional rencana Ibu yang akan Ibu lakukan apa? Tadi mungkin yang tadi mau menyiapkan mungkin sticky note atau seperti apa yang bisa mereka tulis sendiri, mungkin pakai teknologi seperti misalkan Google Form atau seperti apa, nanti kan jadi bisa ditayangkan gitu. Oh ini
yang saat ini perasaannya seperti apa gitu. Jadi langsung mereka juga oh sini lagi, jadi tidak hanya saya yang tahu, teman-temannya juga bisa tahu. Yang Ibu Siti sampaikan sama dengan hampir-hampir sama ya Bu ya, sebagian besar itu sama dengan catatan-catatan yang saya ambil ketika pembelajaran berlangsung. Saat pembelajaran itu pembelajaran diferensiasi yang ingin dikembangkan, dan itu kan sudah terlihat. Jadi dalam pembelajaran Ibu itu sudah ada diferensiasi produk, konten, dan prosesnya. Diferensiasi proses terlihat itu saat Ibu menerangkan, kemudian peserta didik belajar secara mandiri, kemudian ada juga yang belajar dalam kelompok, kemudian mereka mempresentasikan hasil belajarnya. Kemudian seluruh peserta didik juga terlihat aktif, walaupun ada beberapa yang pindah ya Bu ya, mereka ke kelompok lain, tapi kembali lagi sih ke kelompoknya, cuma diskusinya malah di kelompok lain ya. Walaupun nanti dikasih lagi ke temannya, tadi itu yang Ibu Siti tingkatkan ya Bu ya. Nah kemudian refleksi, Ibu melaksanakan refleksi di akhir, dan murid juga seperti yang Ibu sampaikan mampu merefleksikan apa yang sudah mereka peroleh. Menurut saya pembelajarannya cukup menarik Bu, bagus. Saya berharap kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi, mungkin dengan rencana-rencana tindak lanjut yang ingin Ibu lakukan tadi, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maksimal lagi. Demikian Bu Siti pembicaraan kita. Ada yang ingin Ibu sampaikan? Iya, nanti ada rencana pengembangan diri yang tadi Ibu sampaikan ke saya minta tolong diisi ya Bu di kertas, dituliskan aktivitas pengembangannya, kemudian tujuan yang ingin dicapai. Tadi kan ada 2 ya yang Ibu sampaikan ya, pembentukan kelompok sama pembelajaran emosionalnya, kemudian apa tujuan yang dicapai, ukuran keberhasilannya nanti seperti apa, pendukungnya apa aja yang Ibu perlukan. Nanti singkat waktunya diisi ya Bu ya. Setelah ini ada yang ingin disampaikan Bu? Mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan atau yang lain-lain? Nggak ada, nggak kapok ya Bu ya, besok-besok mau diobservasi lagi. Ya, makasih banyak Bu Siti.